Kami sangat mengucap syukur untuk yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan Yesus berdaulat penuh atas kehidupan setiap kami. Dan Tuhan pada saat ini mari bicara buat kami, terobosi kami, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan kami keluar dari ruangan ini, kami melakukan firman-Mu, bahkan kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Ajar kami Tuhan untuk mau hidup dikuasai oleh firman-Mu Tuhan. Kami gak mau menjadi seorang Kristen yang cuma sekedar menguasai firman, tahu firman, hafal firman, tapi kami mau Tuhan firman-Mu yang menguasai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari bicara buat kami, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu. Kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silahkan duduk. Tepuk tangannya boleh di-extend buat worship leaders dan para musicians. Shalom saudara-saudara semua. Apa kabar saudara-saudara? Luar biasa, ini tempat yang baru. Saya biasa di Junction dari dulu ya. Dan belum terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat saudara-saudara. Saya percaya di tahun yang baru ini akan makin besar Tuhan nyatakan hal-hal yang luar biasa buat saudara-saudara semua. Amin saudara. Siang hari ini saya senang banget, semangat walaupun jauh karena saya ditemenin sama istri saya. Ya, banyak orang bilang mukanya kayak Luna Maya tapi dia lebih cantik lah. Ingrid namanya by the way. Oke saudara, kita lihat Alkitab kita bersama. Saya berharap jam 5 bisa selesai. Nggak ada yang amin, jadi 40 menit selesai. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Alkitab bilang begini, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercaya di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Nah, ini adalah bagian daripada suratnya Rasul Paulus buat anak rohaninya yang namanya Timotius. Dan di bagian surat-surat ini, dia lagi menulis tentang penopang kebenaran. Dan tiba-tiba Rasul Paulus mencatat kalimat demi kalimat yang baru saja kita baca. Agunglah rahasia ibadah kita. Dan semua yang dicatat oleh Rasul Paulus ini adalah semua yang diperbuat oleh Yesus. Oke, saya bacakan lagi buat saudara-saudara ya. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, Yesus datang ke dunia. Dibenarkan dalam roh, dia membenarkan saudara dan saya. Yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, dia bangkit dari kematian. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, amanat agung. Oke. Dan yang terakhir adalah yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Bahwa saudara dan saya nanti akan mengalami glorification. Kita akan mengalami kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus kita. So semua yang dicatat oleh Rasul Paulus ini semua yang diperbuat oleh Yesus untuk saudara dan saya. Nah, kata yang menarik yang Rasul Paulus catat adalah kata yang namanya ibadah. Yang saya mau sharing buat saudara-saudara semua. Oke? Karena dia mulai ayat ke-16 dengan menulis, ya agunglah rahasia ibadah kita. Nah, kita nih orang Kristen kalau dengar kata ibadah, seringkali yang mendarat di kepala kita adalah 3 lagu cepat, 2 lagu pelan, firman Tuhan 40 menit, pengumuman, persembahan, doa berkat. Betul apa betul? Betul ya? Kita kalau dengar kata ibadah yang mendarat di kepala kita adalah kebaktian. Oke? Nah, nggak ada salahnya. Tapi ternyata Alkitab Perjanjian Baru saudara dan saya mencatat kata ibadah itu punya pengertian 3. Ada 3 hal yang diambil dari kata ibadah. Dan ini saya akan ambil dari bahasa Yunaninya langsung. Ya, supaya kita ini nggak mix up jadi orang-orang Kristen. Kita nggak berpikir ibadah itu cuma kebaktian. Oke? Nah,
Kata yang pertama namanya adalah latreo. Latreo muncul di perjanjian baru saudara dan saya 5 kali, 5 ayat. Ya, Yohanes 16 ayat 2, Roma 9 ayat yang keempat, Roma 12 ayat 1. Yang saya mau bacain buat saudara adalah Ibrani 9 ayat 1 dan 6. Coba kita lihat. Ini adalah ibadah yang sifatnya acara, seperti yang kita buat siang hari ini. Latreo. Ibrani 9 ayatnya yang pertama. Alkitab bilang begini, memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Oke, ini adalah ayat kelima dalam perjanjian, ayat keempat dalam perjanjian baru yang menyatakan soal latreo. Oke, ibadah yang sifatnya acara. Mungkin saudara pernah mendengar kata yang lain yang familiar di telinga kita namanya liturgi. Ya, zaman sekarang kita udah sebut tadi kebaktian. Ini adalah ibadah yang sifatnya tata cara. Ada acaranya, ada programnya, ya, ada urutannya dan seterusnya. Oke? Dan ini adalah refer dari kitab imamat. Saya nggak ada waktu untuk membahas kitab imamat seluruhnya buat saudara. Tapi ibadah yang sifatnya latreo ini diatur di kitab imamat. Oke, kita lompat ke ayat yang ke-6, masih Ibrani 9. Ayatnya yang ke-6. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Latreo. Oke. Ini adalah ibadah yang sekali lagi sifatnya liturgis. Acara, ya, kebaktian. Salah? Tidak ada salahnya. Bagus. Tapi kita orang Kristen jangan berpikir ibadah cuman kebaktian aja. Makanya yang terjadi seringkali adalah banyak orang Kristen jadi rohani banget saat 2 jam kebaktian kan? Kok belaga lupa? Waktu lagi pelayanan 2 jam, kita kayaknya top banget. Karena di paradigma kita, di cara kita berpikir, ya, ibadah itu cuma kebaktian. Well, ini baru satu. Yang kedua, sama diambil dari bahasa Yunani. Namanya adalah treskea. Treskea adalah ibadah yang sifatnya sosial. Di Alkitab saudara dan saya cuma dicatat 1 kali. Di Yakobus 1 ayat yang ke-27. Coba lihat. Yakobus 1 ayatnya yang ke-27. Alkitab bilang gini, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini adalah ibadah yang tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita di surga, ialah kalau kita kunjungin yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Tapi Yakobus menambahkan, tapi kita harus jaga diri kita, supaya kita tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, ini adalah ibadah yang sifatnya sosial, nolong orang lain. Nolong orang yang sedang kesusahan. And let me tell you, semua agama punya ibadah kayak begini. Kristen juga punya, ini dia buktinya. Dan please guys, kaum pria, jangan habis baca ayat ini kita telan mentah-mentah ayat ini. Ya, kunjungi janda-janda, lalu habis selesai kebaktian pada ke rumah Yunisara. No. It's a no-no. Yakobus catat ini, ya, karena begini. Zaman dulu, orang Yahudi itu punya kebiasaan. Mereka itu gila status, ini istilah saya, gila status. Semua mesti ada statusnya. Itu orang Yahudi. Makanya waktu Maria mengandung, tanpa status, Yusuf ketakutan. Oke? Karena orang Yahudi selalu mesti pakai status, mati mesti 3 hari, baru surat kematian keluar. Makanya Yesus mati 3 hari. Yesus bisa aja mati cuma 20 jam gitu, bisa. Ya, dia Tuhan kok. Tapi karena dia sedang berada di antara bangsa Yahudi, dia ingin membuktikan bahwa, hey, I was dead. Oke? Nah, seorang istri atau anak-anak yang kehilangan suami atau kehilangan orang tua, mereka mulai dicap
atau dianggap kelompok yang tidak memiliki status lagi. Istri kehilangan suami karena cerai meninggal atau hidup, atau anak-anak kehilangan orang tua, mama papa mereka. Dan mereka adalah kelompok yang namanya janda dan yatim piatu. Dan karena mereka nggak punya status, mereka mulai disingkirkan dari antara orang Yahudi. Mereka tidak dianggap. Oke, mereka nggak dianggap sama sekali. Oh, mulai ngerti dong? Jadi maksudnya Yakobus adalah ibadah yang tidak bercacat celah adalah kalau saudara dan saya mengunjungi orang-orang yang ditolak oleh masyarakat. Itu maksudnya. Ya, janda sudah diperhatikan dengan baik hari ini. Panti jompo saya lihat keren-keren semua. Ya, panti asuhan juga keren-keren semua ada di Jakarta. Ya, tapi hari ini banyak banget orang yang disingkirkan dari antara masyarakat. Banyak orang narkoba, ya, hamil di luar nikah, kena HIV dan lain sebagainya. Justru gereja harus datengin mereka dalam kesusahan mereka. Tapi jaga diri kita supaya kita tidak dipengaruhi oleh mereka, tidak dicemarkan oleh dunia. Justru kita yang mempengaruhi mereka. Nah, ini adalah ibadah yang sifatnya sosial. Again, semua agama punya. Kristen ini. Oke? Nah, kalau begitu pertanyaannya, kata ibadah tadi yang dicatat Rasul Paulus buat Timotius itu apa? Nah, kata ibadah yang dicatat Rasul Paulus ini adalah kata ibadah yang paling banyak muncul di Perjanjian Baru. Bahasa Yunaninya namanya Eusebia. Kalau saudara lihat terjemahan Alkitab bahasa Inggris, diterjemahkan dengan kata godliness. Bahasa Indonesianya kesalehan. Bahasa Inggris yang lain mengatakan Christ image. Menjadi serupa dengan Kristus. Nah, ini adalah ibadah level tertingginya orang Kristen. Karena saya udah 23 tahun lihat orang Kristen rajin kebaktian, latreo, rajin nyumbang, treskea, tapi jadi serupa dengan Kristus, nol. Ibadah yang namanya Eusebia, habis terima doa berkat, itu harus dilakukan Senin sampai Senin. Goalnya orang-orang Israel waktu mereka lagi keluar dari Mesir, goalnya mereka adalah tanah perjanjian yang namanya Kanaan. Full of milk and honey. Banyak susu dan madu. Oke? Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, goalnya orang-orang Kristen hari ini adalah menjadi serupa dengan Kristus. Lumayan yang amin 2. Terus kita nggak boleh punya apa-apa, Pak? Boleh, tapi itu semua bonus. Punya mobil baru, sepeda baru, motor baru, itu semua bonus. Jangan fokus sama bonus. Kesalahan terbesar orang-orang Kristen adalah kita fokus sama bonus. Sementara Yesus sudah mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Oke? Jadi fokus utamanya adalah cari kerajaan sorga dan kebenarannya. Nanti bonus akan datang. Jangan dibalik, jangan fokus sama bonus. Beli mobil dapat payung, payung tuh bonus. Yang dibawa ke bengkel, mobilnya dong, bukan payungnya. Masuk ke toko bakmi, beli bakmi, kita dapat bonus acar. Ya, besoknya kita balik ke toko bakmi itu, minta acarnya doang dong, nggak bisa. Nggak bisa, beli bakminya, bonusnya acar. Ya, jangan fokus sama bonus. Fokus untuk jadi serupa dengan Kristus. Tuhan, karakter saya yang belum bener, benerin di tahun 2022 ini. Benerin Tuhan. Saya baperan, gak mau lagi Tuhan, tolong saya, rubah saya. Saya tersinggungan, tolong saya Tuhan. Itu karakter semua. Saya sombong, tolong saya Tuhan. Saya rendah diri, tolong saya Tuhan. Saya minderan, tolong saya Tuhan. Saya ingin jadi serupa dengan gambarmu. Saudara gak lupa kan? Dari kitab Kejadian, Tuhan menciptakan manusia menurut
gambar dan rupanya dia. Seharusnya goal kita begitu. Eusebia, boleh kebaktian, boleh. Boleh nyumbang-nyumbang, boleh. Tapi yang paling penting ini, kita diproses sampai kita jadi serupa dengan Kristus. Itu paling penting. That's the most important thing to do. Nah, kalau saya di gereja gini hubungannya gimana? Nah, gereja kalau menjalankan praktek yang namanya Eusebia, menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan lihat catatannya Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Ya, coba kita lihat sama-sama 2 Korintus pasal yang ketiga. 2 Korintus pasal yang ketiga, saudara masih ingat 2 Korintus 3 di mana? Itu sesudah 2 Korintus 2. 2 Korintus 3 ayat 9, 10, dan 11. Saran saya buat saudara, baca semuanya. Ya, 2 Korintus 3, baca semuanya ayat 1 sampai 18. Ya, ayat 18 jelas dikatakan kita akan dirubah terus-menerus sampai kita jadi serupa dengan gambarnya. Dibilang di ayat 18. Nah, saran saya saudara baca semua. Nggak ngerti, baca ulang. Nggak ngerti, tanya sama Roh Kudus. Sampai kita ngerti. Karena begini, Rasul Paulus lagi memberikan orientasi. Orientasi itu apa ya? Orientasi itu kayak kita di kamar hotel, kita tutup pintunya, ada tulisan you are here. Oh, saudara nggak tahu ya kamar hotel ya? Mall deh, mall. Kita masuk mall, ada directory. Nah, itu namanya orientasi. Orientasi memberikan kita ya keberanian, keputusan, motivasi untuk pilih jalan yang mana. Orientasi. Ya kan, di mall, toko sepatu lantai 2, oh kita jadi tahu jalannya kemana. Ya, toko bakmi di lantai LG, oh kita jadi tahu. Ya, kita jadi tahu karena kita melihat orientasi. Nah, Rasul Paulus lagi tulis buat jemaat Korintus, judulnya itu kalau saudara senang sama judul di atasnya adalah pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Sekali lagi, tolong baca semuanya nanti di rumah. Rasul Paulus tulis ada 2 pelayanan. Satu dasarnya hukum yang tertulis. Kita kenal dengan istilah hukum Taurat. Satu lagi dasarnya adalah hukum roh. Kita kenal dengan istilah hukum kasih karunia. Nah, orientasi kita mau kemana? Ya, mau kemana orientasi kita? Oke, nah coba lihat ayat 9, 10, dan 11. Ayat 9 dulu. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Stop dulu sampai di situ. Ada 2 tipe pelayanan Rasul Paulus bilang kan? Nah ini dia disebut. Yang pertama adalah pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Bahasa Inggrisnya ministration of condemnation. Lalu pelayanan yang kedua adalah pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Bahasa Inggrisnya adalah ministration of righteousness. Oke? Nah mungkin saudara bertanya, bedanya apa Pak dua-duanya? Saya kasih yang simpel aja. Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu begini. Saya dulu, ya 25 tahun lalu, saya adalah seorang Jesse Lantang yang sulit berubah. Saya tukang berantem, sama tukang mabok. Wah, sulit berubah. Saya sampai punya pikiran gini, saya berubah kebaktian hari Minggu percuma. Saya berubah mesti ikut KKR. Tahu KKR? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa dari tadi ya? Hah? Tahu ya, bercanda. Saya berubah sepertinya harus ikut KKR, kebaktian kebangunan rohani. Kebaktian hari Minggu mah cemen. Gak akan merubah Jesse Lantang. Gak akan. Jadi setiap ada KKR, saya selalu duluan datang. Dan KKR zaman dulu 25 tahun lalu, setiap habis firman Tuhan, pembicaranya ngomong gini, yang merasa ada dosa, taruh tangan kanan di dada. Jesse Lantang duluan. Saya nggak peduli makanan kiri. Terus, kalau pembicaranya lihat, yang taruh tangan kanan banyak juga ya.
Pembicaranya mulai ngomong gini, coba yang taruh tangan kanan di dada, maju ke depan. Jesse Lantang lari dong ke depan. Lari ke depan. You name it, saya udah alamin semua. Didoain, di belakang gak ada yang nadah, pernah. Gubrak jatuh ke lantai, pernah. Didoain, Asher di belakang, ukuran badannya setengah saya, pernah. Dia coba nada gak kuat, gubrak ketimpa malah dia. Pernah. Saya didoain sampai muntah-muntah pernah, penangis-nangis pernah, semua pernah. Tapi saudara tahu apa yang terjadi? Jesse Lantang gak pernah berubah. Saya habis ikut KKR, tetap berantem lagi, tetap minum-minum lagi, dan seterusnya. Nah, ini dia yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman. Orang kalau datang, yang diingetin dosanya. Orang datang konseling yang diingetin dosanya. Masih ada dosa nggak? Yang disimpan. Pernah nggak ngalamin gitu? Saya pernah kayak gitu soalnya. Pernah ngalamin di konseling kayak gitu dan pernah ngalamin jadi konselor kayak begitu. Masih ada dosa nggak yang disimpan? Orang kalau datang, fokus kita sama dosanya mereka. Orang datang ke kebaktian, masih ada dosa? Semua yang ditanya begitu. Come on saudara. Dari perjanjian lama, dari tulah ke-10, surga ternyata nggak begitu. Surga nggak gitu. Masih ingat tulah ke-10? Waktu malaikat jalan di bangsa Mesir, yang dilihat sama malaikat tuh apa sih? Rumahnya Jesse Lantang, jangan dibunuh anak sulungnya. Pengkhotbah tuh jangan. WL, rumahnya WL, jangan. Terus malaikat Tuhan kaget, wih itu jangan diganggu, jangan. Ya, itu rumahnya donatur. Jangan diganggu. Yang dilihat itu sama malaikat surga. Yang dilihat sama malaikat ada darah domba apa tidak? Yang dilihat bukan baiknya orang Israel, pelayanankah mereka atau tidak? Mereka donatur apa? Enggak, bukan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat adalah ada darah domba apa tidak. Terus, waktu udah ada hukum Taurat, berubah aturannya. Ya, waktu di under hukum Taurat 1500 tahun, kalau ada orang bikin dosa, misalnya Jesse bikin dosa, saya kalau mau bebas dari hukuman, saya mesti cari domba tambun yang gak ada cacatnya, cari Shopee, Topet, cari semua, sampai ketemu. Nah waktu ketemu ini domba, saya harus bawa ke imam besar. Ya, waktu saya jalan dari jauh, imam besar lihat Jesse, imam besar udah tahu gak Jesse bikin dosa? Udah tahu, karena bawa domba. Udah tahu, oh Jesse bikin dosa. Sampai di hadapan imam besar, saya gak diinterogasi, ada dosa apa? Simpen dosa apa, saya gak digitu-gituin. Tapi yang dicek sama imam besar adalah kualitas dombanya. Ada cacat apa tidak? Itu yang dicek. Ada cacatnya gak? Kalau gak ada cacatnya, imam besar ini dan saya pendosa agree. Oke, kita sembelih ini domba. Saya yang mesti sembelih. Saya sembelih cuma boleh sekali lehernya. Dan waktu saya sembelih, dua hal terjadi. Dosa saya pindah ke domba itu, kesucian domba itu pindah ke saya. Dan domba ini jadi korban bakaran dan Jesse Lantang bebas selama 1 tahun. Saya dinyatakan tidak bersalah, not guilty selama 1 tahun. Come on saudara. Saudara dan saya hari ini kita punya korban domba yang luar biasa, anak domba Allah itu sendiri. Dan waktu dia lagi disiksa, dicambuk, dihancurkan tubuhnya, sama, 2 hal terjadi, sama. Dosa kita pindah ke dia, kesucian dia pindah ke saudara dan saya. Surga nggak pernah cek how good are you, how good is your preach. Surga nggak pernah cek kayak begitu. Yang dicek sama surga adalah how good is your lamb. Korbanmu bagaimana? Kamu percaya nggak sama dia?
Dan di perjanjian baru kita dikuduskan 1 kali untuk 1 tahun selama-lamanya. Tolong, jangan lagi jadi orang Kristen yang suka nunjuk-nunjuk orang lain. Suka condemn orang lain. Kalau adikmu belum mau ke gereja, jangan ditunjuk-tunjuk. Kakakmu belum mau ke kebaktian, jangan ditunjuk-tunjuk. Pantes lo bangkrut, lo gak pernah gereja, jangan gitu-gitu jadi orang Kristen. Pantes lo gagal melulu, lo begini sih gak pernah mau pelayanan, jangan gitu-gitu ngomongnya. Kalau adikmu, kakakmu, siapapun itu, keluargamu belum mau ke gereja, ajak makan. Jangan ajak ke gereja. Dan kalau udah duduk di meja makan, ngomongnya yang beda dong. Jangan ngomong yang sama. Lo kenapa tadi gak ke gereja? Iya, sama juga bohong. Kalau dia senang sepak bola, ngomongin Arsenal sama MU. Dia senang movie, ngomongin Spider-Man. Dia senang musik, ngomongin Iron Maiden kayak Black Sabbath, ngomong sama dia. Oh, saudara gak tahu ya gini-ginian ya? Saudara Hillsong banget soalnya mukanya. Dia senang makanan, ngomong soal makanan sama dia. Kasih lihat ada Christ image di dalam kita. Kasih lihat itu. Ada keserupaan dengan Kristus. Nah, ini yang disebut dengan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ministers of righteousness. Kita bukan mimpin orang untuk merasa terhukum, merasa terhina, ya, merasa dihakimi, tapi kita memimpin orang berdosa supaya mereka mengalami kebenaran. Gitu jadi orang Kristen. Dasarnya hukum roh. Saudara nggak lupa kan pekerjaan Roh Kudus? Memimpin kita kepada segala kebenaran. Kalau kita dipimpin sama Roh Kudus, orang yang berdosa kayak gimana ketemu kita? Saya sama istri saya, udah sering ketemu yang model gini-ginian. Waktu kita show love to them, bukan condemnation, bukan penghakiman ke mereka. Mereka malah berubah. Dan ini yang disebut dengan good news. Orang dengar kabar baik itu senang dan berubah. Ya, benar kan? Saudara dengar Air Jordan sale 95%, berubah nggak? Berubah, mandi. Ya, keluarga bilang tokonya ngantri lo 2 jam, nggak peduli. Itu sale lo 90%. Karena apa? Kita dengar good news. Sebelum pandemi, travel fair masih ingat? Ngantrinya sampai kayak ulet kaki 1000. Karena apa? Orang dengar good news. Apalagi ada kabar yang menyatakan dosa saudara dan saya diampuni 100%. Seharusnya kita nggak niat bikin dosa lagi, justru berubah dong. Karena dengar good news. Nah, masalahnya kita nih orang Kristen lebih sering dengar bad news. Lo dosa, oh lo bangkrut nanti. Lo gay, oh lihat nanti neraka lo. Yang kita dengar bad news. Orang dengar bad news, ketakutan doang, terus jadi munafik. Munak depan kakak rohaninya, depan pendetanya jadi munak. Makanya kalau saudara baca selanjutnya, ayat 17 dibilang jelas, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bukan merdeka bikin dosa, tapi kemerdekaan atas dosa. Orang jadi merdeka, dengar good news. Stop sebar-sebarin bad news. Kita udah 20-an bulan mendengar message harus cuci tangan. Tapi siang hari ini saya mau yakinkan saudara-saudara, selain cuci tangan, jangan lupa cuci hati kita. Wash our hearts, supaya kita jadi good news carrier. Kita pembawa virus good news. Kemanapun orang pergi, kemanapun saudara ditemui sama siapapun, ya kasih virus good news ke orang-orang tersebut. Saudara akan lihat, ya waktu kita jadi pelayan-pelayan perjanjian yang baru, kita kasih lihat the Christ image in us. Oke, orang-orang malah berubah, bukan menjauh dari kita. Mereka akan berubah. Lanjut ayat 10 dan 11. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, ya ini pelayanan yang memimpin kepada penghukuman,
jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Oke? Pelayanan yang memimpin kepada penghukuman ada kemuliaan tapi pudar. Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran ada kemuliaan dan dia everlasting. Kemuliaannya untuk selama-lamanya. Saudara tinggal pilih mau yang mana. Karena Rasul Paulus lagi kasih orientasi. Well, kalau ya paralel dengan tulisannya Rasul Paulus untuk Timotius, Minister of Righteousness, itu yang tepat buat gereja lakukan hari-hari ini. Saya akan mengakhiri sharing saya dengan sharing buat saudara tentang muridnya Yesus namanya Petrus. Ini cuma akhir sharing tapi sharingnya masih lama. Petrus beda sama Yohanes. Yohanes tuh ngerasa disayang sama Tuhan. Makanya dengan PD-nya dia bilang, saya murid yang dikasihi sama Yesus. Wih, keren banget. Ya, Yohanes tuh kalau sekarang punya Instagram, dia foto sama Petrus sama Yakobus, captionnya begitu pasti. Ya, with James, Peter, dan murid yang dikasihi oleh Yesus. Captionnya kayak gitu. Orang-orang akan bingung lihat Yohanes, ini orang maksudnya apa sih? Tapi ternyata Yohanes gak sombong. Dia bukan sombong rohani, ngerasa dirinya paling benar, enggak. Orang yang ngerasa disayang sama Tuhan, hidupnya akan berubah. Sementara kita sering kebalikan, kita sering kali kayak Petrus, kita mau nunjukin sayang kita ke orang lain. Kita mau nunjukin sayang kita ke Tuhan ke orang lain. Itu yang Petrus lakukan, dan banyak orang melakukan hal itu. Kita mau nunjukin, gue cinta nih sama Tuhan. Yesus ngomong anak manusia akan mati dan bangkit di hari yang ketiga. Saya mau mati juga dong. Yesus dipegang sama tentara di Taman Getsemani, dia langsung mau kasih lihat sama teman-temannya, nih gua nih pengawal setia, dipotong kupingnya Malkus. Tapi waktu Petrus lagi sendirian, benar orang Indonesia bilang, the power of emak-emak. Ditanya sama emak-emak kan, kamu salah satu dari mereka kan? Enggak, ini laki pengecut. Enggak ada siapa-siapa pengecut, beda sama Yohanes. Yohanes ngerasa disayang. Ya, dengan semua kekurangan dia, saya disayang loh, makanya jadi pemberani. Waktu di Bukit Golgota semua pada ngacir, cuman ada Yohanes di situ. Orang yang filled with his love, itu jadi pemberani. Beda sama Petrus. Ya. Yesus mati, bangkit di hari yang ketiga, Petrus tahu dia punya salah. Ya, ini orang number one wannabe soalnya. Selalu pengen nomor satu. Waktu dia tahu, mendengar dari banyak berita bahwa Yesus bangkit, dia nggak berani ke kuburan. Dia ke kuburan paling akhir. Dan akhirnya Yohanes 21. Yohanes 21, waktu murid-murid lagi naik perahu di Danau Tiberias. Oke. Tiba-tiba waktu mereka merapat, Yohanes yang kenalin, itu Tuhan. Ada Yesus memang, lagi bakar ikan. Mereka merapat, semuanya pada turun, Petrus pakai baju, dia nyemplung. Dia menghindar, gak berani ketemu Yesus. Dan Yesus tahu murid yang namanya Petrus bukan marinir, dia cuma nelayan. Karena marinir Indonesia kalau ulang tahun, barusan kan, berenang loh. Merak Bakahuni, berenang, marinir Indonesia. Oh nggak tahu juga saudara ya? Iya. Marinir Indonesia pokoknya kayak gitu. Kalau ulang tahun, mereka demonstrasinya begitu. Jadi mereka suruh berenang ke Tapang Gilimanuk kecil buat marinir Indonesia. Nelayan gak kuat berenang, kuatnya naik kapal, perahu. Dari malam sampai subuh, nah itu kuat nelayan. Nah Yesus tahu, Petrus nyemplung kan? Dia bukan marinir, dia nelayan. Bener, naik juga. Naik, mau gak mau berhadapan dengan Yesus. Mau gak mau. Ya, kita hari ini kalau salah tingkah lihat handphone kan. Zaman dulu gak ada handphone.
Dan kalau ada handphone, mungkin Petrus akan update status. Mati gua ada Yesus. At location, Danau Tiberias. Kita lihat Yesus. Yesus kasih example, kasih contoh. Waktu dia berhadapan mau orang yang salah, istilahnya udah berkhianat sama dia. Yesus berdiri di depan Petrus, dia tidak sebagai minister of condemnation. Yesus bukan pelayan yang memimpin Petrus pada penghukuman, tidak. Kan Yesus gak gituin Petrus, lo kok nyangkal gue lo, dijitak gitu. Coba lo duduk sini, nanti ikannya belakangan buat lo. Yesus gak gitu. Yesus berdiri di depan Peter as a minister of righteousness. Pelayan yang memimpin Petrus kepada pembenaran. Supaya Petrus mengalami kebenaran. Yesus bertanya sama Petrus, kamu sayang sama aku? More than anything else? Petrus bilang, yes. Do you love me? Pertanyaan kedua, yes. Pertanyaan ketiga, do you love me? Petrus menangis. Well, kalau saudara pelajari dari bahasa aslinya, ternyata kata kasih yang keluar dari mulut Yesus dengan kata kasih yang keluar dari mulut Petrus beda. Beda ternyata. Kita tahu kan dari bahasa Yunani kasih ada 3, sebenarnya 4, tapi yang terkenal jadi 3. Eros, Filio, Agape. Ternyata pertanyaan Yesus buat Petrus adalah, do you agape me or not? Dan Petrus menjawab, yes, I filio you. Saya sayang sama kamu sebagai sahabat. Karena kita 3,5 tahun jalan bareng, minum wine bareng, ya pelayanan bareng, tidur bareng, semuanya bareng. So saya sayang sama kamu. Ditanya yang kedua sama Yesus, do you agape me or not? Yes, I filio you. Pertanyaan ketiga, do you agape me or not? Petrus menangis. Kalau saudara baca dari bahasa aslinya, Peter in his deepest sorrow. Dia dalam kesedihan yang mendalam sekali. Bukan nangis biasa. Karena disitulah Petrus sadar, standar kasihnya beda dengan Yesus. Beda. Dia baru ngerti, oh agape ini begini. Kasih tanpa syarat. Terus dikasih pesan sama Yesus kan? Oke. Kalau begitu, with my agape, kurang Alkitab bahasa Indonesia terjemahannya. Dengan kasih tanpa syarat dari aku, gembalakan domba-dombaku. Minister of righteousness kan? Petrus itu di point sama Yesus jadi dasarnya gereja. Upon this rock I will build my church. Gereja kalau condemn orang terus kita akan ditinggal. Kita nggak lihat orang berubah. Kita nggak lihat pemulihan terjadi. Tapi waktu kita mulai showing His love, kita mulai show Christ image ada di dalam kita, dunia akan berubah. Sekitar kita akan berubah. Keluarga kita akan berubah. Petrus akhirnya dia jadi cowok pemberani kan. Dia mati disalib dan dia bilang sama tentara Romawi, tolong saya nggak pantas sama dengan guru saya. Tolong salibnya dibalik. Petrus jadi pemberani. Saudara, kasihnya Tuhan itu luar biasa. Dan dia selalu mau masuk di dalam saudara dan saya. Membentuk karakter kita. Pertanyaannya, kita mau dibentuk apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Ya, karena banyak orang nggak mau kalau ada pembentukan. Karena kalau lagi dibentuk tuh nggak enak. Ya, sampai ada kok. Di kitab Maleaki, nanti saudara bacalah di rumah. Tuhan itu kayak pengrajin perak. Dibilangnya begitu. Saya dulu waktu baca, maksudnya apa sih? Pengrajin perak, ternyata waktu saya sering ke Bali saya ngerti. Ya, cincin perak itu kalau jadi, kita ngerasa udah keren nih. Kita orang biasa ngelihat gitu, udah bagus. Ternyata pengrajin peraknya dimasukin lagi ke api. Kita, oh my goodness, sayang banget itu cincin. Ya, nah saya sering ngobrol sama pengrajin perak. Kenapa itu dimasukin lagi? Kenapa itu asbak udah bagus banget dimasukin lagi ke api? Pengrajin perak jawabnya simple. Iya, karena waktu saya ngaca, muka saya masih bentol-bentol di situ. Hah? Masih geradakan muka saya. Nggak mulus, makanya mesti dibakar ulang.
Nah, proses gunanya untuk itu. Kita kayak panas dibakar di api, nggak enak rasanya. Tapi sampai Yesus bisa ngaca. Wow, ada Christ image di dia. Ya, ada gambar dan rupa saya di dia. Saudara lulus ujian. Jadi perak dan emas yang dahsyat. Ya, yang nilainya tinggi. Jadi kalau ada proses, ada masalah, mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur. Saya mau kasih pertanyaan yang udah sering saya tanyakan, tapi saya mau tanyakan lagi. Teh dimasukin gula manis nggak? Enggak, dia manis kalau diaduk. Diguncang baru dia manis. Jadi kalau Tuhan izinkan ada guncangan, bukan Tuhan jahat. Tuhan cuma ingin mempermanis hidup saudara. Dari sebelumnya dan dari sebelumnya. Amin saudara. Cerita terakhir, benar terakhir? Benar terakhir. Saya Juli kemarin kena COVID dalam keadaan belum divaksin. Cukup parah. Dan yang saya mau cerita buat saudara, selama virus COVID ada di dalam saya ini bread lover, saya pencinta roti banget. Diet ada roti, lemah langsung. Ya, itu saya. Nah, istri saya pesenin saya roti PB&J, peanut butter and jam. Itu favorit saya. Dipesenin. Ya, waktu datang itu roti, nggak habis loh. Nggak habis. Istri saya sampai bingung, kok nggak habis? Kan kamu doyan banget. Nggak pengen. Ya, biasanya kalau ada roti itu kayak ayam ditaruh di kolam piranha, 3 menit habis. Ini nggak habis nih roti. Sembuh dari COVID, puji Tuhan, saya tarik pelajaran. Waktu ada virus COVID di dalam saya bisa nggak pengen roti favorit saya. Sama. Kalau ada virus good news, ada Christ image di dalam saudara dan saya. Ya, kita semua punya dosa favorit kan? Kok belaga nggak tahu? Dosa enak kan? Dosa enak, ya. Masih ada loh yang belaga nggak tahu. Dosa nggak enak deh. Dosa tuh enak. Bikin dosa tuh enak. Tapi tiba-tiba kita bisa nggak pengen. Karena nggak pengen sama nggak mau itu beda. Nggak mau, 1 hari bisa mau. Gue nggak mau, gue kan pelayan Tuhan. Jangan gitu-gitu ngomongnya. Mendingan rasa nggak pengen itu keluar dari dalam, itu lebih dahsyat. Nggak pengen loh, mau dosa favorit kayak gitu, saya nggak pengen, udah nggak pengen. Kayak saya sama kodok. Saya sama kodok dari dulu sampai sekarang, orang bilang, Jess ini suike enak, ngebayangin dia hidup, nggak mau. Semua binatang rata, dia miring, nggak, aduh jelek banget. Matanya setengah, aduh jelek banget nih binatang. Dan kodok kalau dibalik, kodok, iya sama. Katak dibalik katak, enggak banget. Mau sampai kapan saya enggak akan pengen sama kodok. Deket-deket kodok, enggak mau, enggak pengen. Sama saudara, waktu ada virus good news itu di dalam kita. Waktu ada keserupaan Kristus, kita mulai menjalani ibadah yang namanya Eusebia. Dosa bisa mengganggu kita, tapi kita enggak pengen udah. Enggak pengen, dan kita akan semakin dewasa, semakin serupa dengan gambar Kristus. Amin saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening BCA selalu penuh buat saudara. Saya minta dengan hormat worship leader kita. Please pray for the word. Saudara, sebelum kita akhiri, kita angkat satu pujian ini terlebih dahulu.
Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kau telah ajarkan arti ibadah yang sebenarnya Tuhan Yesus. Tuhan bawa kami supaya semakin hari kami semakin serupa dengan karakter-Mu Tuhan Yesus. Godliness tumbuh di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Hari-hari ke depan di tahun ini kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biar Kau yang tuntun setiap langkah kami. Kau pertemukan kami dengan orang-orang yang sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Sekarang gereja Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, pulanglah dan terimalah berkat-berkat terbaik daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluar masukmu, diberkati apapun yang dikerjakan tanganmu. Tuhan Allahmu tidak pernah meninggalkan kau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.